Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berada dalam suatu keadaan di mana hatimu tiba-tiba merasakan sesuatu? Sebuah dorongan halus, sebuah bisikan yang tidak terdengar oleh telinga, namun terasa jelas di dalam dada? Pernahkah engkau merasa ragu melangkah, padahal secara logika semua terlihat baik-baik saja? Atau sebaliknya, pernahkah engkau merasa yakin mengambil sebuah keputusan, meskipun akal belum mampu menjelaskan alasannya? Dorongan itu datang tanpa suara. Ia tidak berteriak. Ia tidak memaksa. Namun ketika ia hadir, hati kita seakan disentuh oleh sesuatu yang lembut, namun sangat dalam. Itulah firasat. Itulah dorongan batin. Dan seringkali, kita justru memilih untuk mengabaikannya. Manusia modern hidup dalam dunia yang sangat mengagungkan logika. Segala sesuatu harus masuk akal. Segala sesuatu harus bisa diukur, dibuktikan, dan dianalisis. Apa yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran rasional seringkali dianggap tidak nyata, dianggap kebetulan, dianggap ilusi, dianggap hanya permainan emosi dan imajinasi. Akibatnya, banyak dari kita yang belajar untuk tidak lagi mempercayai hati. Kita diajari untuk selalu bertanya, apakah ini masuk akal? Namun jarang bertanya, apakah ini menenangkan hatiku? Padahal, tidak semua kebenaran diturunkan melalui logika. Tidak semua petunjuk datang melalui perhitungan. Ada bahasa lain yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Bahasa yang lebih halus. Bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang mau mendengar. Bahasa itu bernama intuisi. Intuisi bukanlah sesuatu yang asing. Ia bukan kemampuan khusus milik orang-orang tertentu saja. Ia bukan pula karunia langka yang hanya dimiliki para wali. Intuisi adalah bagian dari fitrah manusia. Sebuah kemampuan batin yang Allah tanamkan sejak ruh ditiupkan ke dalam jasad. Namun seiring waktu, fitrah itu tertutup oleh kebisingan dunia, oleh ego, oleh ketakutan, dan oleh keraguan. Kita mulai diajari untuk lebih percaya pada suara luar daripada suara dalam. Lebih percaya pada pendapat orang daripada bisikan hati sendiri. Lebih takut salah di mata manusia daripada salah di hadapan nurani. Padahal, intuisi bukanlah suara sembarangan. Ia bukan sekadar perasaan acak. Ia adalah suara batin, yang menjadi salah satu jendela menuju alam goib. Alam goib bukanlah sesuatu yang jauh. Ia bukan dunia asing yang terpisah dari kehidupan kita. Alam goib hadir berdampingan dengan alam yang kita lihat. Namun ia hanya bisa diakses melalui kesadaran batin, bukan melalui panca indera. Dan intuisi adalah salah satu pintu masuknya. Melalui intuisi, Allah seringkali menyampaikan petunjuknya secara lembut. Bukan dengan suara keras. Bukan dengan tanda yang menakutkan. Melainkan melalui rasa. Melalui ketenangan atau kegelisahan yang muncul tanpa sebab lahiriah. Allah tidak selalu berbicara melalui peristiwa besar. Terkadang, petunjuknya hadir dalam bentuk perasaan kecil, yang jika diikuti, akan menyelamatkan kita dari kesalahan besar. Namun sayangnya, karena terlalu terbiasa mengandalkan logika, kita justru meragukan petunjuk yang datang dari dalam diri sendiri. Kita berkata, ini cuma perasaan. Ini cuma pikiran kosong. Tidak ada buktinya. Dan pada saat itulah, kita menutup jendela yang seharusnya menjadi jalan cahaya. Saudaraku, intuisi bukanlah lawan dari akal. Ia bukan musuh logika. Justru intuisi hadir untuk melengkapi akal. Akal berfungsi untuk menimbang. Hati berfungsi untuk merasakan. Dan ruh berfungsi untuk menangkap cahaya kebenaran. Ketika ketiganya berjalan seimbang, manusia hidup dalam keselarasan. Namun ketika hati dan ruh diabaikan, akal menjadi kering, keputusan menjadi berat, dan hidup terasa kehilangan arah.
Karena itu, jangan pernah meremehkan dorongan batin yang datang dengan ketenangan. Jangan menutup suara hati hanya karena ia tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sebab bisa jadi, itulah cara Allah menjagamu. Cara Allah mengingatkanmu. Cara Allah menuntunmu kembali ke jalan yang benar. Hari ini, kita tidak sedang membahas hal-hal mistis untuk menakut-nakuti. Kita tidak sedang mengajak untuk meninggalkan akal. Kita sedang diajak untuk mengenali kembali bagian diri kita yang selama ini dilupakan. Bagian yang peka. Bagian yang jujur. Bagian yang terhubung langsung dengan kesadaran ilahi. Melalui kajian ini, kita akan menelusuri apa itu intuisi sebenarnya. Bagaimana ia bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana membedakan intuisi sejati dari bisikan ego. Dan bagaimana menjadikan intuisi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Namun sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu satu sikap dasar. Berani mendengarkan hati. Bukan untuk mengikuti semua perasaan tanpa kendali, melainkan untuk membuka kembali ruang batin, yang selama ini kita kunci rapat-rapat. Jangan biarkan keraguan menutup suara hati Anda. Karena intuisi sejati tidak pernah datang untuk menyesatkan. Ia datang untuk membimbing, dengan lembut, dengan sabar, dan dengan kasih sayang dari Allah. Dan dari sinilah perjalanan kita dimulai. Perjalanan untuk mengenal intuisi, bukan sebagai sesuatu yang mistis, tetapi sebagai bagian dari hakikat diri manusia. Setelah kita menyadari bahwa ada suara halus di dalam diri yang sering kita abaikan, maka kini muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah sebenarnya intuisi itu? Apakah ia hanya perasaan sesaat? Ataukah ia bagian dari hakikat penciptaan manusia? Saudaraku yang dirahmati Allah, intuisi bukanlah insting spontan yang muncul tanpa makna. Ia bukan pula kebetulan psikologis yang datang dan pergi. Dan ia sama sekali bukan hayalan yang lahir dari emosi sesaat. Intuisi adalah kesadaran. Namun bukan kesadaran pikiran, melainkan kesadaran yang lebih dalam. Kesadaran ruhani. Dalam perspektif spiritual dan tasawuf, manusia bukan hanya tubuh dan akal. Manusia adalah makhluk bertingkat. Ia memiliki jasad, akal, hati, dan ruh. Akal berpikir, hati merasakan. Namun ruh menyaksikan. Dan intuisi adalah gema dari kesaksian ruh itu sendiri. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa ketika ruh manusia masih jernih, belum tertutup oleh hawa nafsu dan kegaduhan dunia, ia mampu menangkap isyarat-isyarat kebenaran yang tidak bisa dijangkau oleh logika biasa. Isyarat itulah yang kita sebut intuisi. Ia tidak datang melalui rangkaian kata. Ia tidak hadir dalam bentuk argumen. Ia muncul sebagai rasa yakin tanpa sebab lahiriah. Sebagai rasa tidak tenang tanpa ancaman nyata. Sebagai dorongan kuat yang datang tiba-tiba, namun terasa sangat benar. Karena sumbernya bukan pikiran, melainkan kedalaman ruh. Ruh adalah unsur ilahiyah dalam diri manusia. Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad manusia sebagai amanah. Maka tidak mengherankan jika ruh memiliki kepekaan terhadap kebenaran. Karena ia berasal dari sumber kebenaran itu sendiri. Intuisi, dalam hal ini, adalah bahasa ruh. Ketika pikiran sibuk menimbang untung dan rugi, ketika ego sibuk mencari pengakuan, intuisi tetap bekerja dalam diam. Ia tidak memaksa untuk didengar. Namun ia setia hadir sebagai penunjuk arah. Inilah sebabnya mengapa intuisi sering muncul dalam momen-momen hening, saat seseorang sedang sendiri, saat hati sedang jujur, atau saat seseorang berada di persimpangan pilihan hidup. Karena pada saat itulah, ruh mendapatkan ruang untuk berbicara. Saudaraku, fungsi intuisi sangatlah mulia. Ia adalah penghubung antara pikiran, hati, dan ruh. Akal tanpa intuisi bisa menjadi kering. Hati tanpa intuisi bisa menjadi bimbang.
Namun intuisi tanpa akal juga bisa tersesat. Karena itu, intuisi tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan akal. Ia hadir untuk menyempurnakan. Akal bertanya, bagaimana caranya? Hati bertanya, apa yang kurasakan? Ruh berbisik melalui intuisi, inilah jalannya. Ketika ketiganya selaras, keputusan menjadi ringan, langkah menjadi mantap, dan hidup terasa berada dalam bimbingan. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari kita. Pernahkah engkau hendak pergi ke suatu tempat, lalu tiba-tiba muncul rasa enggan tanpa alasan jelas? Kemudian di kemudian hari engkau mengetahui bahwa di waktu itu terjadi sesuatu yang membahayakan? Atau pernahkah engkau merasa yakin pada seseorang sejak pertemuan pertama, tanpa tahu mengapa, dan ternyata keyakinan itu terbukti benar? Itu bukan kebetulan. Itu adalah intuisi yang bekerja. Namun mengapa manusia sering mengabaikannya? Karena intuisi tidak berteriak. Ia tidak mendesak. Ia hanya berbisik. Sedangkan dunia mengajarkan kita untuk mendengarkan yang paling keras, yang paling logis, yang paling terlihat. Selain itu, intuisi sering bertentangan dengan keinginan ego. Ia terkadang melarang saat nafsu ingin maju. Ia terkadang menahan saat ambisi ingin berlari. Dan karena ego lebih keras suaranya, intuisi pun tersingkir. Manusia modern juga diajarkan untuk takut salah, takut dicemooh, takut dianggap tidak rasional. Akibatnya, mereka memilih aman secara logika, namun mengabaikan kebenaran batin. Padahal, intuisi sejati tidak pernah mengajak pada kesombongan. Ia tidak mengajak pada kemaksiatan. Ia tidak mendorong pada keburukan. Intuisi sejati selalu membawa rasa tenang. Meski jalannya terasa berat, ia mengarahkan pada kejujuran. Meski risikonya besar, ia mengajak mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Karena itu, penting untuk ditegaskan kembali. Intuisi bukan penolakan terhadap akal. Islam adalah agama keseimbangan. Akal dihormati, ilmu dijunjung, namun hati dan ruh juga diberi tempat. Intuisi adalah jembatan antara ilmu lahir dan hikmah batin. Ia membantu manusia memahami bukan hanya apa yang benar, tetapi mengapa ia harus memilih yang benar. Disinilah intuisi menjadi bagian dari perjalanan mengenal hakikat diri. Mengenal diri bukan hanya soal memahami karakter dan kepribadian. Mengenal diri adalah mengenal lapisan terdalam keberadaan kita. Mengenal siapa yang sebenarnya hidup di balik jasad ini. Dan ketika seseorang mulai mengenal intuisinya, ia sebenarnya sedang belajar mengenal ruhnya. Dan siapa yang mengenal ruhnya, akan lebih mudah mengenal Tuhannya. Namun perjalanan ini tidak instan. Intuisi tidak bisa dipaksa muncul. Ia hanya bisa diasah dengan kesadaran, dibersihkan dengan kejujuran, dan dikuatkan dengan kedekatan kepada Allah. Setelah kita memahami bahwa intuisi berasal dari kedalaman ruh, maka kini kita melangkah ke pemahaman yang lebih halus dan mendalam. Intuisi sebagai bahasa alam goib. Saudaraku yang dirahmati Allah, alam goib bukanlah dunia yang jauh dan asing. Ia bukan semata-mata kisah tentang jin, malaikat, atau hal-hal yang menakutkan. Alam goib adalah dimensi realitas yang tidak tertangkap oleh panca indera, namun nyata keberadaannya. Dan manusia, sebagai makhluk yang diciptakan dengan ruh ilahiyah, memiliki potensi untuk berinteraksi dengan alam goib itu, bukan melalui penglihatan mata, melainkan melalui kesadaran batin. Intuisi adalah salah satu bentuk komunikasi itu. Ia bukan suara dari luar, melainkan sinyal halus dari dalam diri, yang sesungguhnya terhubung dengan realitas yang lebih luas. Seperti gelombang yang tak terlihat, namun bisa dirasakan oleh hati yang peka. Ketika intuisi muncul, sebenarnya sedang terjadi pertemuan antara kesadaran ruhani manusia dan isyarat dari alam yang tidak kasat mata. Para sufi dan wali Allah sejak dahulu sangat menjaga hubungan mereka dengan hati,
bukan karena mereka menolak akal, melainkan karena mereka memahami bahwa hati adalah alat penerima cahaya. Dalam tradisi tasawuf, hati diibaratkan sebagai cermin. Jika cermin itu bersih, ia mampu memantulkan cahaya kebenaran. Namun jika ia tertutup oleh debu nafsu dan ego, maka yang terlihat hanyalah bayangan diri sendiri. Para wali Allah tidak mengambil keputusan tergesa-gesa. Mereka banyak diam, banyak merenung, karena mereka tahu, dalam diam itulah bahasa gaib bisa terdengar. Bukan suara yang berbisik di telinga, tetapi rasa yang menetap di dada. Namun disinilah letak bahaya yang sering terjadi. Banyak orang mengaku mengikuti intuisi, padahal yang mereka ikuti adalah dorongan ego dan nafsu. Maka penting bagi kita untuk memahami perbedaannya. Intuisi sejati selalu datang dengan ketenangan. Meski ia mengajak pada keputusan yang berat, ia tidak menimbulkan kegelisahan berlebihan. Ia tidak memicu kesombongan. Ia tidak membakar ambisi. Sebaliknya, dorongan ego dan nafsu datang dengan kegaduhan. Ia tergesa-gesa. Ia menuntut kepuasan segera. Ia sering disertai rasa takut kehilangan, takut tertinggal, dan takut tidak diakui. Intuisi sejati menenangkan hati, bahkan sebelum hasilnya terlihat. Sedangkan nafsu menenangkan ego, namun menggelisahkan hati setelahnya. Inilah sebabnya mengapa para sufi selalu mengajarkan pentingnya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Karena tanpa jiwa yang bersih, bahasa alam goib akan tertutup oleh suara ego. Saudaraku, intuisi bukanlah alat untuk meramal masa depan. Ia bukan sarana untuk mengetahui hal-hal goib, demi memenuhi rasa ingin tahu atau kesaktian. Intuisi adalah penjaga. Ia hadir untuk melindungi manusia dari langkah yang salah, dari jalan yang menyesatkan, dan dari bahaya yang belum terlihat. Allah Maha Penyayang, dan salah satu bentuk kasih sayangnya adalah memberikan sinyal sebelum manusia jatuh dalam kesalahan. Namun sinyal itu tidak selalu datang dalam bentuk kejadian besar. Seringkali, ia hadir dalam bentuk rasa tidak nyaman, yang sulit dijelaskan. Masalahnya, ketika intuisi diabaikan, muncullah konflik batin. Hati merasa berat, pikiran merasa lelah, ruh merasa tertekan. Banyak orang yang secara lahir tampak sukses, namun batinnya kacau. Bukan karena hidup mereka salah secara logika, melainkan karena mereka berulang kali melawan suara hati sendiri. Setiap kali intuisi diabaikan, hati mencatat luka kecil. Dan jika luka itu dibiarkan, ia akan menjadi kebisuan. Hati yang terbiasa tidak didengar akan berhenti berbicara. Dan ketika itu terjadi, manusia kehilangan kompas batinnya. Karena itu, syarat utama agar intuisi bisa bekerja dengan jernih adalah ketenangan hati. Hati yang penuh amarah tidak bisa menangkap bisikan ilahi. Hati yang dipenuhi iri dan dendam tidak mampu membedakan cahaya dan bayangan. Ketenangan bukan berarti tanpa masalah. Ketenangan adalah sikap menerima bahwa segala sesuatu berada dalam pengaturan Allah. Ketika hati berserah, maka saluran batin terbuka. Di saat itulah, intuisi menjadi jelas. Ia tidak datang dalam bentuk perintah keras. Ia datang sebagai rasa yakin yang lembut, sebagai arah yang terasa benar, meski tidak selalu mudah. Dan ketika seseorang mengikuti intuisi yang jernih, ia sebenarnya sedang berjalan dalam bimbingan Allah. Intuisi adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling halus. Ia tidak memaksa, ia tidak menghukum, ia hanya mengingatkan. Namun hanya mereka yang mau mendengarkan, yang akan merasakannya. Setelah kita memahami bahwa intuisi adalah bahasa halus dari alam goib, maka kini muncul pertanyaan yang sangat praktis. Bagaimana intuisi itu hadir dalam kehidupan sehari-hari kita? Sebab banyak orang mengira
bahwa intuisi hanya muncul pada momen-momen besar dan luar biasa. Padahal sesungguhnya, ia lebih sering hadir melalui hal-hal yang sangat sederhana. Saudaraku yang dirahmati Allah, intuisi tidak datang dengan cahaya menyilaukan. Ia tidak selalu disertai kejadian aneh atau luar biasa. Justru, ia sering hadir dalam bentuk yang paling biasa. Namun jika diabaikan, dampaknya bisa sangat besar. Salah satu bentuk intuisi yang paling sering muncul adalah perasaan tidak nyaman. Perasaan ini sering kita sebut sebagai tidak enak hati. Tidak ada alasan jelas. Tidak ada bukti nyata. Namun hati terasa berat, langkah terasa ragu, dan dada terasa sempit. Banyak orang memaksa diri untuk tetap melangkah, karena merasa tidak punya alasan logis untuk berhenti. Padahal bisa jadi, itulah intuisi yang sedang memperingatkan. Rasa tidak nyaman yang datang secara tiba-tiba, tanpa sebab emosional yang jelas, seringkali merupakan sinyal perlindungan. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga. Bentuk kedua adalah dorongan mendadak. Tiba-tiba terlintas keinginan kuat untuk menghubungi seseorang, atau dorongan untuk mengubah rencana secara spontan, atau keinginan untuk berhenti sejenak dari suatu aktivitas. Dorongan ini bukan nafsu yang menggebu, melainkan dorongan yang tenang namun mantap. Jika diikuti, seringkali kita baru menyadari maknanya di kemudian hari. Allah tidak selalu memperingatkan melalui larangan. Terkadang, Dia membimbing melalui dorongan halus, yang mengarahkan kita ke tempat yang lebih aman atau lebih baik. Bentuk berikutnya yang sering diabaikan adalah mimpi yang berkesan. Dalam pandangan tasawuf, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Mimpi adalah salah satu pintu di mana kesadaran ruhani lebih bebas bergerak. Saat tidur, akal istirahat, ego melemah, dan ruh memiliki ruang untuk menerima isyarat. Namun tidak semua mimpi adalah intuisi. Mimpi yang bersifat intuisi biasanya meninggalkan kesan yang kuat. Ia tidak mudah dilupakan. Ia terasa nyata, dan seringkali membawa pesan simbolik, bukan peristiwa literal. Para sufi tidak menafsirkan mimpi secara sembarangan. Mereka merenungkannya. Mereka melihat hubungannya dengan kondisi batin. Dan mereka tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Mimpi yang datang dari intuisi tidak memerintahkan secara kasar. Ia mengajak untuk merenung. Dan seringkali, maknanya baru terbuka seiring waktu. Selain mimpi, intuisi juga hadir melalui pertemuan dan peristiwa sederhana. Bertemu seseorang secara tidak sengaja. Namun percakapan singkatnya sangat membekas. Mendengar kalimat sederhana, yang seolah menjawab kegelisahan batin. Melihat suatu kejadian kecil, yang tiba-tiba menyadarkan kita. Semua itu bukan kebetulan semata. Dalam pandangan spiritual, tidak ada pertemuan yang benar-benar tanpa makna. Allah sering menggunakan peristiwa kecil sebagai media komunikasi. Namun hanya hati yang peka, yang mampu menangkap pesan di baliknya. Intuisi juga berbicara melalui sinyal tubuh. Tubuh bukan hanya mesin biologis. Ia adalah wadah ruh. Dan seringkali, tubuh merespons lebih cepat daripada pikiran. Gelisah tanpa sebab, lelah yang datang tiba-tiba saat hendak melakukan sesuatu, atau bahkan sakit mendadak tanpa alasan medis yang jelas. Ini bukan berarti semua sakit adalah pesan gaib. Namun ketika sinyal tubuh muncul bertepatan dengan keputusan penting, patutlah kita berhenti sejenak dan merenung. Tubuh sering menjadi perantara ketika hati dan ruh ingin berbicara, namun tidak didengar. Saudaraku, alam gaib tidak berkomunikasi melalui hal-hal yang rumit. Ia justru memilih cara yang paling sederhana, agar tidak mengganggu kehendak bebas manusia. Allah tidak memaksa. Dia memberi tanda. Manusialah yang memilih untuk memperhatikan atau mengabaikan. Karena itu,
Penting bagi kita untuk mulai mencatat dan mengenali pola intuisi dalam kehidupan kita sendiri. Bukan untuk terobsesi, melainkan untuk belajar memahami bagaimana Allah membimbing kita selama ini. Perhatikan kapan intuisi muncul. Perhatikan bagaimana rasanya. Perhatikan apa yang terjadi ketika intuisi diikuti dan ketika ia diabaikan. Dari sanalah kita mulai mengenal bahasa batin kita sendiri. Dan ketika intuisi dijadikan alat praktis dalam kehidupan harian, hidup menjadi lebih selaras. Keputusan tidak lagi hanya berdasarkan ketakutan dan ambisi. Langkah terasa lebih ringan. Dan meski ujian tetap ada, hati terasa lebih siap menerimanya. Namun kepekaan batin bukanlah hasil latihan semata. Ia adalah karunia Allah. Ia diberikan kepada hati yang rendah, kepada jiwa yang jujur, kepada hamba yang mau mendengar, lebih banyak daripada berbicara. Setelah kita mengenali bagaimana intuisi hadir melalui tanda-tanda sederhana dalam kehidupan sehari-hari, maka kini kita sampai pada inti yang sangat menentukan. Bagaimana cara mengasah intuisi agar ia semakin jernih dan dapat dipercaya? Jawabannya bukan pada kemampuan khusus, bukan pada ritual rumit, dan bukan pula pada pencarian pengalaman goib. Jawabannya adalah ketenangan batin. Saudaraku yang dirahmati Allah, intuisi tidak tumbuh di hati yang gaduh. Ia tidak muncul di jiwa yang terus bergejolak. Ia tidak berbicara di tengah pikiran yang dipenuhi kecemasan dan ambisi. Intuisi hanya tumbuh di tanah yang tenang. Ketenangan batin adalah fondasi utama intuisi. Tanpa ketenangan, intuisi akan tercampur dengan bisikan ego, dengan ketakutan masa lalu, dan dengan harapan-harapan duniawi. Dalam tradisi tasawuf, ketenangan bukan berarti tidak memiliki masalah. Ketenangan adalah keadaan batin, di mana hati tidak dikuasai oleh masalah itu sendiri. Hati yang tenang adalah hati yang berserah. Ia menerima bahwa Allah Maha mengatur. Ia yakin bahwa segala sesuatu berjalan dalam kehendak-Nya. Dan ketika hati berserah, ia menjadi wadah yang lapang untuk menerima cahaya petunjuk. Salah satu sarana utama untuk membangun ketenangan batin adalah zikir. Zikir bukan sekadar pengulangan lafaz di lisan. Zikir adalah upaya menyadarkan hati agar kembali terhubung dengan Allah. Ketika nama Allah disebut dengan kesadaran, gelombang batin perlahan melunak. Pikiran yang keras mulai melembut, dan hati yang tegang mulai bernafas. Dalam tasawuf, zikir dipahami sebagai pembersih cermin hati. Semakin sering zikir dilakukan dengan khusyuk, semakin bening cermin itu. Dan ketika hati bening, intuisi menjadi jernih. Selain zikir lisan, para sufi juga menekankan zikir nafas. Nafas adalah gerak paling dasar dalam hidup manusia. Ia terjadi tanpa disadari, namun menopang seluruh keberadaan kita. Dalam zikir nafas, manusia diajak untuk menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas adalah anugerah dari Allah. Saat menarik nafas, hati menghadirkan kesadaran akan kehadirannya. Saat menghembuskan nafas, hati melepas segala kegelisahan dan keterikatan. Nafas menjadi jembatan antara lahir dan batin, antara jasad dan ruh. Ketika nafas disadari, pikiran melambat. Dan ketika pikiran melambat, intuisi mulai terdengar. Selain zikir, tafakur adalah jalan penting lainnya. Tafakur bukan sekadar berpikir. Ia adalah perenungan yang dalam dan jujur. Merenungi diri, merenungi perjalanan hidup, merenungi tanda-tanda Allah dalam keseharian. Dalam tafakur, manusia belajar untuk tidak terburu-buru memberi penilaian. Ia membiarkan makna muncul dengan sendirinya. Dan seringkali, dalam tafakur yang hening, intuisi muncul sebagai pemahaman tiba-tiba, yang terasa utuh dan menenangkan. Tradisi sufi juga sangat menekankan lingkungan sunyi dan kesendirian.
bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk menata kembali batin yang terlalu lama terpapar kebisingan. Kesunyian bukan berarti sepi dari Allah. Justru di dalam sunyi, kehadiran Allah terasa lebih dekat. Ketika suara dunia mereda, suara batin mulai terdengar. Inilah sebabnya mengapa banyak para wali Allah menyukai waktu-waktu sendiri, terutama di malam hari. Karena malam adalah saat di mana alam ikut diam. Dan dalam keheningan itulah intuisi berbicara paling jujur. Namun semua ini tidak akan bermakna tanpa konsistensi latihan spiritual. Intuisi tidak bisa diasah dalam satu malam. Ia bukan hasil dari pengalaman sesaat. Ia tumbuh dari kebiasaan. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, zikir yang dilakukan secara rutin, kesadaran nafas yang dijaga, waktu tafakur yang disisihkan. Semua itu membentuk ruang batin yang stabil dan jernih. Dan dari ruang itulah, intuisi muncul dengan sendirinya. Saudaraku, intuisi yang muncul dari ketenangan selalu disertai keyakinan. Bukan keyakinan yang sombong, melainkan keyakinan yang lembut. Ia tidak memaksa orang lain percaya. Ia tidak membutuhkan pembenaran. Ia hanya terasa benar di dalam hati. Dan keyakinan semacam ini tidak melahirkan kegelisahan. Ia justru menenangkan, meski langkah yang harus diambil terasa berat. Inilah tanda bahwa intuisi itu datang dari cahaya, bukan dari ego. Pada akhirnya, intuisi bukan tujuan. Ia adalah alat penuntun hidup. Ia membantu manusia berjalan di tengah kompleksitas dunia, tanpa kehilangan arah batin. Ia mengingatkan ketika akal terlalu angkuh. Ia menahan ketika nafsu terlalu berani. Ia membimbing ketika hati mulai ragu. Dan semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat halus. Setelah kita memahami bagaimana intuisi diasah melalui ketenangan batin, maka tibalah kita pada tahap yang paling menentukan. Bagaimana mengikuti intuisi dalam pengambilan keputusan hidup. Sebab intuisi yang hanya disadari, namun tidak pernah diikuti, akan perlahan melemah. Ia seperti kompas yang jarumnya masih berfungsi, namun tidak pernah dijadikan penunjuk arah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia sedang berjalan dalam rangkaian keputusan. Keputusan kecil maupun besar. Keputusan yang tampak sepele, namun menentukan arah hidup. Dan di tengah semua itu, intuisi hadir sebagai kompas batin. Akal memberi peta, logika memberi perhitungan. Namun intuisi menunjukkan arah. Tanpa intuisi, manusia bisa tersesat meski membawa peta paling lengkap. Karena tidak semua jalan yang benar secara logika adalah jalan yang benar secara batin. Namun mengikuti intuisi bukan berarti menyingkirkan logika. Justru disinilah letak keseimbangan yang indah. Islam tidak pernah mengajarkan untuk mematikan akal. Akal adalah anugerah besar. Namun akal memiliki batas. Ia bekerja dengan data masa lalu dan perkiraan masa depan. Sedangkan intuisi bekerja dari kesadaran saat ini, yang terhubung dengan kehendak Allah. Maka keputusan yang bijak lahir dari dialog antara logika dan hati. Logika bertanya, apakah ini mungkin? Apakah ini aman? Apakah ini realistis? Lalu intuisi berbisik, inilah jalan yang tepat. Atau berhentilah di sini. Ketika keduanya selaras, keputusan menjadi kuat. Namun ketika terjadi pertentangan, disitulah manusia diuji. Mengikuti intuisi membutuhkan keberanian. Keberanian untuk melangkah. Meski belum ada jaminan hasil. Keberanian untuk berhenti. Meski peluang tampak besar di mata dunia. Keberanian untuk berkata, tidak. Ketika hati tidak tenang. Meski semua orang berkata, iya. Dan keberanian inilah yang seringkali paling sulit.
Karena tantangan terbesar dalam mengikuti intuisi bukanlah ketidakpastian masa depan, melainkan tekanan sosial dan rasa takut. Takut dianggap aneh. Takut dikatakan tidak rasional. Takut gagal. Takut kehilangan pengakuan. Banyak orang mengkhianati intuisi mereka. Bukan karena tidak yakin, melainkan karena takut sendirian. Padahal jalan batin memang seringkali sepi. Tidak semua orang memahami bahasa hati. Tidak semua orang mau berjalan dalam kesadaran. Namun orang-orang yang berani menuruti intuisi yang jernih seringkali merasakan satu hal. Ketenangan yang tidak bisa dibeli. Meski langkahnya berat. Meski hasilnya tidak langsung terlihat. Hati mereka tenang. Karena mereka tahu. Mereka tidak melawan suara batin sendiri. Saudaraku, di titik inilah intuisi menjadi bentuk ketaatan kepada Allah. Mengikuti intuisi sejati, bukan mengikuti hawa nafsu. Ia adalah sikap tunduk pada bimbingan Allah yang halus. Allah tidak selalu memerintah dengan kata. Terkadang, Dia membimbing dengan rasa. Dan ketika seorang hamba berani mengikuti rasa yang datang dari hati yang tenang, ia sedang berkata, "Ya Allah, aku percaya pada petunjuk-Mu. Meski aku belum memahami seluruh rencanamu." Inilah makna tawakal yang hidup. Bukan pasrah tanpa usaha, melainkan berjalan dengan keyakinan bahwa Allah melihat lebih jauh daripada akal manusia. Manfaat mengikuti intuisi tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri. Ia juga berdampak pada orang lain. Keputusan yang diambil dari intuisi yang jernih cenderung membawa maslahat. Ia tidak melukai secara tidak perlu. Ia tidak menindas demi kepentingan pribadi. Ia mempertimbangkan kebaikan bersama. Karena intuisi sejati tidak lahir dari ego, melainkan dari kesadaran ruhani yang terhubung dengan nilai-nilai ilahi. Banyak pemimpin yang bijak bukan karena kecerdasan semata, melainkan karena kepekaan batin. Mereka tahu kapan harus maju, kapan harus menahan diri, dan kapan harus mengalah demi kebaikan yang lebih besar. Dan semua itu berakar dari keberanian mendengarkan intuisi. Namun perlu diingat, mengikuti intuisi bukan berarti selalu nyaman. Terkadang intuisi mengajak pada jalan yang sunyi, pada pengorbanan, pada kesabaran. Namun jalan itu selalu membawa hikmah, karena intuisi tidak hanya mengarahkan pada hasil, tetapi pada proses yang membentuk jiwa. Melalui intuisi, Allah mendidik hambanya, mengajarkan kejujuran pada diri sendiri, mengajarkan keberanian, mengajarkan ketergantungan yang sejati kepadanya. Dan ketika intuisi dijadikan kompas hidup, hidup menjadi lebih berkah. Bukan berarti tanpa masalah, namun penuh makna. Bukan berarti selalu sukses menurut dunia, namun selalu terasa benar di hadapan hati. Inilah hidup yang dipenuhi hikmah. Hidup yang dijalani dengan kesadaran. Hidup yang setiap langkahnya dirasakan sebagai bagian dari perjalanan pulang kepada Allah. Setelah kita menempuh perjalanan panjang memahami intuisi, dari hakikatnya, bahasanya, cara mengasahnya, hingga keberanian mengikutinya dalam pengambilan keputusan, maka tibalah kita pada satu tahap yang tidak kalah penting. Menyadari hambatan-hambatan batin yang sering merusak kejernihan intuisi, dan bagaimana zikir menjadi jalan pemurniannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, intuisi sejati adalah cahaya. Namun cahaya hanya bisa terlihat jika tidak tertutup oleh kegelapan. Dan kegelapan itu seringkali tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Hambatan pertama yang paling sering muncul adalah keraguan diri. Banyak orang sebenarnya sudah merasakan bisikan intuisi, namun mereka segera mematahkannya dengan kalimat, "Ah, aku mungkin hanya mengada-ada. Aku siapa sampai merasa mendapat petunjuk? Ini pasti cuma perasaan." Keraguan diri ini
bukan tanda kerendahan hati, melainkan tanda terputusnya kepercayaan antara hamba dan Tuhannya. Padahal Allah Maha Dekat. Dia membimbing siapapun yang mau dibimbing. Bukan hanya mereka yang merasa suci. Bukan hanya mereka yang merasa layak. Ketika seseorang terus meragukan suara hatinya, perlahan intuisi menjadi lemah. Bukan karena Allah berhenti membimbing, tetapi karena hamba itu sendiri menutup telinganya. Hambatan kedua adalah ego dan hawa nafsu. Ego ingin diakui, nafsu ingin dipuaskan, dan keduanya memiliki suara yang sangat keras. Masalahnya, ego sering menyamar sebagai intuisi. Ia berkata, "Aku merasa ini benar." Padahal yang berbicara bukan ruh, melainkan keinginan untuk menang. Intuisi sejati tidak haus pembenaran. Ia tidak marah jika ditunda. Ia tidak merasa terancam jika dipertanyakan. Sedangkan ego mudah tersinggung, mudah gelisah, dan ingin segera dituruti. Karena itu, selama ego belum dilunakkan, intuisi akan selalu tercampur. Hambatan ketiga adalah ketakutan. Takut gagal, takut salah, takut kehilangan, takut berbeda. Ketakutan membuat hati berisik, dan hati yang berisik tidak mampu menangkap bisikan ilahi. Banyak orang tidak mengikuti intuisi, bukan karena tidak yakin, tetapi karena terlalu takut. Dengan konsekuensinya, padahal intuisi tidak menjanjikan kenyamanan dunia, melainkan keselamatan batin. Hambatan keempat adalah kebisingan dunia. Informasi yang berlebihan, pendapat yang bertabrakan, standar kesuksesan yang dipaksakan. Semua itu membuat manusia kehilangan ruang hening. Dan tanpa keheningan, intuisi tidak punya tempat untuk berbicara. Inilah sebabnya zikir menjadi sangat penting. Zikir bukan hanya ibadah lisan. Zikir adalah pembersih hati dan penjernih intuisi. Setiap kali nama Allah disebut dengan kesadaran, ego melemah, ketakutan melunak, keraguan mereda. Zikir mengembalikan manusia ke pusat dirinya, ke titik di mana ia hanya hamba, dan Allah adalah penuntun. Dalam zikir yang konsisten, hati menjadi lembut, dan ketika hati lembut, intuisi kembali bersinar. Dalam tradisi tasawuf, intuisi dan zikir tidak pernah dipisahkan. Zikir membersihkan cermin hati, dan intuisi adalah pantulan cahaya yang tampak pada cermin itu. Tanpa zikir, intuisi mudah dikotori ego. Tanpa intuisi, zikir bisa menjadi kering tanpa rasa. Ketika keduanya berjalan bersama, lahirlah jalan makrifat, pengenalan yang intim kepada Allah. Makrifat bukan tentang melihat hal-hal goib. Makrifat adalah merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidup. Dan di sanalah intuisi memainkan perannya. Banyak pengalaman spiritual yang dialami orang-orang yang jujur mengikuti intuisi. Bukan pengalaman spektakuler, melainkan pengalaman yang sangat dalam. Merasa dijaga tanpa tahu bagaimana caranya. Merasa diarahkan tanpa tahu siapa yang menggerakkan. Merasa diselamatkan dari kesalahan yang baru disadari kemudian. Semua itu adalah tanda kasih sayang Allah. Namun intuisi adalah hadiah ilahi yang harus dijaga. Ia bisa menguat. Ia juga bisa melemah. Ia menguat ketika diikuti dengan rendah hati. Ia melemah ketika disalahgunakan untuk membenarkan ego. Karena itu, orang yang diberi kepekaan batin harus semakin rendah, bukan semakin merasa istimewa. Saudaraku, pada akhirnya kita sampai pada penegasan akhir. Intuisi adalah jendela alam goib, bukan untuk mengintip rahasia dunia, melainkan untuk melihat arah hidup. Intuisi adalah kompas spiritual kehidupan. Ia tidak menunjukkan seluruh peta, tetapi selalu menunjuk ke arah yang benar. Dan intuisi adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah.
Karena siapa yang jujur mendengarkan hati, akan lebih mudah mendengarkan Tuhannya. Semoga setelah perjalanan ini, kita tidak lagi meremehkan suara batin, tidak lagi mematikan rasa, dan tidak lagi berjalan tanpa kesadaran. Semoga kita diberi hati yang tenang, ruh yang jernih, dan keberanian untuk mengikuti petunjuk Allah dalam bentuk apapun Ia sampaikan. Mari kita tutup kajian ini dengan doa dan harapan yang tulus. Semoga Allah menjaga intuisi kita dari kesesatan ego. Semoga Allah menuntun langkah kita dengan cahayanya. Dan semoga setiap keputusan yang kita ambil mendekatkan kita kepadanya, bukan menjauhkan. Akhir kata, terima kasih telah berjalan bersama dalam perjalanan batin ini. Semoga apa yang kita renungkan menjadi amal, dan apa yang kita pahami menjadi cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.